Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Roberta Aniseta Inatukan, nomor regi 16117-025. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pembangkit sinar X, dan yang kedua itu hukum Bragg tentang difraksi kristal. Langsung saja, yang pertama kita harus tahu dulu sejarah penemuan sinar X. Sinar X itu ditemukan oleh Roentgen atau dikenal dengan nama William Conrad Roentgen pada tahun 1895. Roentgen itu adalah orang Jerman dan merupakan seorang profesor fisika dan rektor Universitas Würzburg di Jerman dengan sungguh-sungguh melakukan penelitian pada tabung katoda. Roentgen berpikir pasti ada jenis radiasi baru yang belum diketahui terjadi di dalam tabung sinar katoda. Radiasi itu yang dikenal dengan nama sinar X. Yang dimaksud adalah radiasi yang belum diketahui. Jadi Roentgen menamakan sinar yang dia dapat itu adalah sinar X karena dia belum mengetahui apa yang radiasi itu seperti apa. Dia menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1914 untuk penemuan difraksi sinar X pada kristal. Yang kedua itu kita bahas tentang difraksi sinar X. Jadi sinar X itu merupakan salah satu metode karakterisasi standar yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa-fasa yang ada pada sebuah material. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik transversal dengan daerah panjang gelombang 0,1 sampai 1000 Armstrong yang terdiri dari partikel yang tidak bermuatan. Langsung saja pada produksi pembangkit sinar X. Sinar X dihasilkan dari penembakan target logam anoda oleh elektron berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabung sinar X. Tabung sinar X tersebut terdiri atas 4 komponen utama, yakni filamen atau katoda yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembebas sambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan listrik. Untuk dapat menghasilkan sinar X dengan baik, maka logam yang digunakan sebagai target harus memiliki titik leleh tinggi dengan nomor atom Z yang lebih tinggi agar tumbukan lebih kecil. Kita masuk pada skemanya. Di sini untuk bagian atas ini tadi tabung sinar X itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada filamen, yang kedua gelas pembungkus terevakuasi, yang ketiga target logam, yang berikut adalah tegangan. Di sini tegangan yang dibuat adalah tegangan yang sangat tinggi, yaitu berkisaran dari 50 sampai 100 kV. Proses kerjanya itu yang pertama filamen ini adalah katoda dan target logam ini adalah anoda. Mula-mula diberi tegangan yaitu 50 sampai 100 kV. Dialirkan menuju filamen. Ketika filamen sudah panas, filamen akan menghasilkan elektron. Kemudian elektron ini keluar dan menumbuk target atau logam sehingga menghasilkan sinar X. Itu merupakan penjelasan dari skema yang ini. Sekarang saya menjelaskan skema tabung sinar X yang di bawah. Jadi di sini ada bagian-bagiannya yaitu ada focus cup, ada two transformator, ada tungsten filamen, ada glass, ada beryllium window atau jendela beryllium, ada cooling water, ada target, dan ini adalah sinar X. Jadi jadi di sini filamen ini terbuat dari tungsten filamen. Di sini ada tabung yaitu tungsten filamen dan diselubungi oleh molybdenum silinder. Molybdenum silinder ini dia berfungsi untuk menangkap elemen negatif. Terus saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi mula-mula filamen ini diberi tegangan dari two transformator. Ketika filamen sudah panas, dia akan mengeluarkan elektron.
elektron dari katoda, dia keluar menuju pada anoda atau target logam di sini, dan dia menumbuk target logam dan menghasilkan sinar X. Jadi semakin banyak elektron yang keluar ini, maka semakin banyak pula sinar X yang dihasilkan, tergantung dari tegangan yang diberikan. Dari proses ini, dia menghasilkan energi panas yang tinggi, sehingga diperlukan pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin, yaitu cooling water yang ini. Jadi di sini kita lihat target logam ini sengaja dibuat miring dengan kemiringan yaitu 45 derajat. Dengan tujuan bahwa ketika elektron yang keluar dari sini, karena tadi ini elektron yang keluar dari filamen terbuat dari molybdenum silinder yang berfungsi untuk menangkap elemen negatif, sehingga ketika elektron yang keluar dari sini, dia akan melancip, dan sampai di sini dia akan menumbuk target logam, sehingga semua elektron yang keluar dari filamen ini, ketika dia menumbuk target atau logam ini, semua elektron ini akan menghasilkan sinar X seperti ini. Jadi besarnya elektron yang keluar ini menghasilkan sama dengan sinar X. Oke, itu merupakan penjelasan dari tabung sinar X atau proses untuk menghasilkan sinar X. Yang berikut kita bahas tentang hukum Bragg. Jadi di sini ada skemanya, ada gambar di sini, saya akan jelaskan sedikit. Jadi hukum Bragg itu menyatakan bahwa seberkas sinar X yang mengenai suatu kristal, maka berkas ini akan difraksi oleh bidang atom dalam kristal tersebut. Syarat terjadinya difraksi ini bergantung pada panjang gelombang sinar X atau lambda, jarak antar bidang atom-atom D, dan sudut berkas datang atau theta. Jadi di sini sinar datang menumbuk atom dengan panjang gelombang yaitu lambda. Dan sinar ini ketika dia menumbuk atom, sebagiannya itu dipantulkan menuju ke atas, dan sebagiannya diteruskan dan membentuk sudut yaitu theta. Dan jarak antara satu atom dengan atom yang lain itu D. Di sini dibuat dua buah berkas sinar. Jadi ketika dua berkas sinar datang, beda panjang lintasan sinar 1 dan sinar 2 itu adalah 2D sin theta. Interferensi konstruktif hanya terjadi apabila beda panjang lintasan itu sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang sinar X, misalnya lambda 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Jadi interferensi maksimum terjadi bila 2D sin theta sama dengan N lambda, dengan N sama dengan 1, 2, atau 3. Pada difraksi umumnya terjadi ketika panjang gelombang bergerak dari orde yang sama dengan pengulangan jarak antara pusat hamburan. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan produksi sinar X dan hukum Bragg yang berkaitan dengan difraksi kristal. Terima kasih.